Horas, selamat pagi saudara-saudara kami yang terkasih dimanapun sekarang. Ini dari Pargudungan mengucapkan itu untuk dalam memulai segala aktivitas kita, alangkah baiknya kita disapa oleh firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Di buku Ende nomor 12. Ayat 1. Kami puji Allah Bapa yang di sorga, karena kasih setiamu tidak pernah berhenti. Itu yang boleh kami rasakan di setiap pagi, di dalam kehidupan. Tuhan, pada pagi ini kami mengundang Tuhan melalui Roh-Mu, sehingga jikalau kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan buat kita dari Yona atau Yunus pasal 2 ayat 10. Alayang guau mardongan suara puji-pujian nau mamele hontuho. Ararokudo nahu parbaga-baga Yahobado napuna hatuau. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini yang menjadi firman Tuhan yaitu tentang kisah Yunus yang dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tujuannya untuk menyampaikan pesan, menyampaikan kehendak Tuhan atas segala kelakuan, atas segala kejahatan orang-orang yang di sana. Namun kenyataannya Yunus lari dan pergi ke Tarsus. Tidak mau menjalankan pesan atau tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ketidaktaatan dan juga ketidaksetiaannya, ketidakpatuhan Yunus membuat dia menjadi menderita. Akhirnya dia menerima hukuman, akhirnya dia menerima ganjaran dari Tuhan. Membiarkan
bahwa Yunus adalah ditelan oleh ikan besar, ikan raya, berada dalam perut ikan selama 3 hari, selama 3 malam. Ganjaran dari Tuhan membuat dia sadar, bahkan menyesal apa yang telah dilakukannya. Namun saudara-saudara yang terkasih, ada satu hal yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru, kita pedomani dari sikap, dari perbuatan Yunus. Di dalam perut ikan itu Yunus berdoa, dan isi doanya itu mengucap syukur kepada Tuhan. Isi doanya itu berterima kasih kepada Tuhan, bukan mengeluh apa yang terjadi di alaminya. Hal ini yang perlu kita pelajari dari Yunus. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan sulit, namun Yunus itu tetap berterima kasih. Yunus itu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya rasa bukan hal yang mudah untuk mengucap syukur dalam keadaan, dalam kenyataan yang dialami oleh Yunus. Bagaimana kita? Coba dulu kita bayangkan, seandainya kita di posisi Yunus yang dalam keadaan di perut ikan, tetapi dia tetap bersyukur. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, yang di ayat 10, Yunus mengatakan bahwa ia akan membayar najarnya, dan dia yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongannya. Dia yakin bahwa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah mampu, bahwa Tuhan itu adalah sanggup untuk menyelamatkan. Jikalau Tuhan berkehendak, pasti akan diselamatkan. Jikalau Tuhan berkehendak, pasti akan selamat. Inilah yang luar biasa yang kita lihat dari iman yang dimiliki oleh Yunus. Walaupun dia menghadapi keadaan, bahkan kenyataan yang sulit sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, coba kita bayangkan seandainya kita di posisi Yunus. Apakah kita mampu bersyukur? Apakah kita mampu memuji Tuhan? Apakah kita mampu berdoa kepada Tuhan dalam keadaan duka, dalam keadaan terpojok? Inilah yang perlu kita lihat. Inilah yang perlu kita aminkan, bahwa dalam keadaan suka, dalam keadaan duka pun, kita harus tetap bersyukur. Bukan hanya sebatas keberhasilan, bukan sebatas karena sukacita. Dan terkadang kita ditantang iman kita. Dalam keadaan duka, dalam keadaan yang terpojok pun, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan apakah kita mau menerima keadaan walaupun kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, walaupun di luar dugaan kita. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kisah Yunus mengajarkan kita untuk tetap bersyukur atas keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu adalah sumbernya dari Tuhan. Saudara-saudara
kita harus mampu mengamini walaupun kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan, dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Tuhan turut bekerja dalam perkara-perkara yang kita alami, turut bekerja dalam persoalan-persoalan yang kita alami. Tuhan itu pasti menuntun kita supaya kita tetap taat, menjalankan tugas yang Tuhan emban, yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita akan rugi. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami di pagi ini, yang menganjurkan kepada kami supaya kami tetap bersyukur, berterima kasih, berdoa kepada Tuhan atas kebesaran Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berangkatkanlah kami Tuhan melalui firman-Mu supaya di dalam sepanjang hari ini untuk melakukan pekerjaan kami, walaupun terkadang tidak yang tidak kami inginkan kami hadapi, tetapi biarlah firman-Mu ini supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap tabah, supaya kami tetap bersyukur kepadamu. Apa yang dialami oleh Yunus bisa saja kami alami di dalam kehidupan kami, dalam keadaan yang tersesat, dalam keadaan yang tidak berdaya, tetapi ingatkanlah kami supaya kami tetap bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede 262 ayat sada. Martangyang mahita di tangyang Alia manami na di banua gijang Nurbadia magwa teroma sesat moni roham di banua tongon songon na di banua gijang Tuhan dari on hanguluan siapa hari sama dosa nami songon panesa nami dosa di dongan namar dosa Tuhan unak kami tugihu tu pangu balua mahami sian pangaku corona punah harajaon kota guguon rodi hasangapon saliling-liling. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Tolong ni rohani di bata ama. Dohot persaoran itu di porbadia. Ngani hita saluhut.
Horas Madihita Salihu.